kita harus senantiasa berusaha sekuat mungkin untuk berbuat sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidu somadu yahdil rasyad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya aliyu ya adil sholli ala sayyidina Muhammadin dil qadril adim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim wahdina wa bina shiratal mustaqim, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para bapak hadirin yang kami muliakan, dan tak lupa pula kepada Ketua Penyaus Wahidiyah Kelurahan Gelanggang, yaitu Ustadz Wahyudi yang kami muliakan, wabil khusus kepada Bapak Kiai Haji Heru Sujianto yang kami muliakan dan kami taati, penata acara yang kami taati. Pertama-tama kami memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dikaruniai taufik hidayah oleh Allah bisa bertemu dalam rangka acara mujahadah isbu'iyah yang kita lakukan di setiap seminggu sekali dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani. Sanjungan sholawat salam barokah yang setepat-tepatnya kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami mengaturkan jagoan doa restu kepada beliau wa ziyada zaman wa awanihi wa sari auliyaillah radhiyallahu ta'alahum. Semoga apa yang kami sebut di atas tadi, khususnya beliau Rasulullah SAW, mencurahkan syafaat tarbiyahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuahkan manfaat masalah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin yang kami muliakan, marilah di dalam kesempatan ini kita untuk senantiasa berpikir dengan akal sehat, karena manusia diciptakan adalah suatu ujian, baik itu ujian jasmani dan ujian rohani, terutama ujian kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ujian masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, dan sebagainya. Di dalam kita menghadapi ujian itu, kita berusaha untuk menyabarkan diri. Para bapak hadirin yang kami muliakan, marilah kita membahas tentang sabar ini, karena sabar adalah ibadah batin yang sangat tinggi nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 156 dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersabar dan menjalankan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Para bapak hadirin yang kami muliakan, sebaliknya, apabila kalau kita tidak mau bersabar, kita merasa apabila kalau kita tidak mau bersabar, akibatnya sangat besar sekali resikonya, akibat yang dideritanya, bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadits qudsi dikatakan, Ana wahu la ilaha illa ana malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yalda biqada'i falyattahid robban siwai. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, dan barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat pemberianku dan tidak sabar atas ujian dan cobaan aku dan tidak ridho terhadap kepastian qadaku, maka carilah Tuhan selain aku. Para bapak hadirin yang kami muliakan, begitu beratnya kecaman Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang tidak bersabar. Lah, sabar itu pengertian prakteknya sangat luas sekali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-sabrun salah satun wasarbrun alal musibah wasarbrun ala ta'ah wasabrun anil maksiat. Sabar itu adalah ada 3 macam, yaitu yang pertama sabrun alal musibah, sabar, tabah, tahan uji di dalam menghadapi ujian dan cobaan, tidak terpengaruh sedikit pun walaupun ada rintangan dan tantangan. Bahkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sabru sa'atin alal musibah khairu min ibadati sanatin. Sabar 1 saat atas musibah itu lebih baik daripada ibadah setahun. Di dalam kitab Duratun Nasihin halaman 187. Yang kedua yaitu sobrun ala to'ah, sabar, tabah, kuat, bersungguh-sungguh dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan didasari lillah billah li rasul bil rasul, walaupun ada rintangan dan tantangan, walaupun ada situasi yang sangat sibuk sekali, tetap dia menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang ketiga, sabrun anil maksiat, kuat di dalam menghindari maksiat walaupun ada tantangan dan rintangan, dia tetap menghindarkan diri dari perbuatan maksiat walaupun ada ancaman dan tantangan yang diberikan kepadanya, tetap tidak terpengaruh sedikit pun, tetap dia menghindari perbuatan maksiat. Para bapak hadirin yang kami muliakan, definisi sabar yaitu harus bergandengan dengan tawakal. Karena sabar kalau tidak tawakal
juga itu termasuk sabar palsu, sabar imitasi, harus bergandengan dengan tawakal. Para bapak hadirin yang kami muliakan, marilah kita harus senantiasa berusaha sekuat mungkin untuk berbuat sabar dalam menghadapi semua ujian yang kita lakukan. Dan juga di samping sabar tawakal harus kita isi dengan ikhtiar, yaitu berusaha untuk mencari jalan keluar di dalam apa yang ada kesulitan. Oleh karena itu para hadirin, yaitu sabar, tawakal, dan ikhtiar harus bergandeng menjadi satu. Oleh karena itu, marilah kita di dalam kesempatan ini, kita di dalam situasi dalam menjalankan pilpres yang akan datang ini, mari kita jangan sampai kita jaga persatuan dan kesatuan di dalam menjalankan pesta demokrasi ini. Oleh karena itu, beliau mu'alif sholat wahidiyah menganjurkan kita wajib untuk menyoblos. Di dalam menyoblos itu, mari kita niati semata-mata lillah karena Allah, dengan kita membaca Fatihah 1 kali dan ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah 7 kali. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita, mulai dari Bapak Presiden sampai Gubernur, Bupati, sampai tingkat desa, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi kesadaran fafiru illallah wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan memimpin yang benar dan jujur. Kita mari dalam kesempatan ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memohonkan pemimpin-pemimpin kita yang akan kita pilih, mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memimpin yang adil dan bijaksana, yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari dengan sungguh-sungguh, kita merasa banyak dosa, banyak zalim, banyak kufur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tobat sungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sungguh-sungguh merasa istighfar, dengan kita niati lillah billah li rasul bi rasul lil hos bil hos, dengan yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Iya karena Abu Tuhan karena stain ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Safi'al haqqi sholatu wassalam alaika nurul qiyadil anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarutta kuntu sason halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wandur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian apa yang kami sampaikan di dalam kami menyampaikan kuliah Wahidiyah. Ada kekurangan, kesalahan, kehilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa minar rasuli sallam asyafa'a wa talbiyah wa minal ghawasiyata zaman wa natur wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.